Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 pada November hingga Desember mendatang. Dengan rentang waktu yang singkat, mampukah Indonesia menjadi tuan rumah yang baik serta timnas U17 Indonesia mampu berbicara banyak di kancah dunia tersebut? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola ada Muhammad Kusnaini. Selamat malam Bung Kus, apa kabar? Selamat malam, baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bungkus sudah bergabung dengan kita. Pertanyaan pertama, ini kurang dari 5 bulan ya, kita akan menyelenggarakan ajang sepak bola yang tarafnya ini sudah dunia, yaitu Piala Dunia U17. Anda melihat bagaimana kemudian PSSI sebagai lembaga yang menaungi ini mempersiapkan diri sebagai tuan rumah? Iya, sebetulnya kalau dari sisi penyelenggaraan, insya Allah tidak akan ada masalah ya. Kita punya pengalaman cukup panjang menyelenggarakan event-event besar. Kita juga kemarin sudah menyiapkan infrastruktur yang cukup masif untuk Piala Dunia U20. Dan itu kan tinggal pembenahan yang jumlahnya mungkin berkisar 20-30% ya. 10%-nya mungkin sekarang sudah tercapai. Sehingga tinggal sedikit sebetulnya pembenahan yang perlu dilakukan. Bahkan beberapa stadion kan sudah sempat dipakai untuk pertandingan dan semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sehingga dari sisi penyelenggaraan saya yakin tidak akan ada permasalahan, kita cukup siap karena kita sebelumnya sudah menyiapkan diri untuk Piala Dunia U20 yang saat itu batal. Justru yang sekarang ini tantangan terbesar adalah kita tidak menyiapkan tim untuk Piala Dunia ini seserius kita mempersiapkan diri untuk Piala Dunia U20. Waktu Piala Dunia U20 kita menyiapkan tim tuh hampir 2 tahun lebih untuk membangun tim di bawah asuhan Sintayong, dan waktu itu progresnya sudah cukup baik selama persiapan 2 tahun sebelum akhirnya Piala Dunia gagal digelar di Indonesia. Nah, Piala Dunia kali ini untuk U17 justru kita belum menyiapkan tim. Ini barangkali ironisnya yang menurut saya momennya kurang begitu cocok ya, sehingga persiapan kita tidak begitu bagus dari sisi persiapan tim. Oke, apa jangan-jangan timnas U16 yang kemarin sempat menang di AFF atau bisa jadi diseleksi lagi? Cukup tidak waktunya? Atau mungkin tidak tim Begini, U16? Begini, persoalannya adalah kalau usia 16 itu pilihannya tidak banyak karena kita kompetisinya tidak ada, itu persoalannya. Kita tidak menggelar Elite Pro Academy tahun kemarin, kompetisi Piala Suratin juga terhenti di level provinsi, bahkan Piala Menpora U16 yang sebelumnya pernah digelar oleh Kemenpora juga tidak digelar, sehingga tidak ada event yang bisa dibilang menjadi ajang bagi jajaran pelatih untuk melihat pemain. Dan bagi pemain, ketiadaan kompetisi itu juga mengganggu kemampuan mereka. Karena pemain itu berkembang melalui kompetisi, tidak hanya berkembang dalam latihan. Kompetisi adalah alat untuk mengukur kemajuan pemain, untuk mengevaluasi hasil latihan. Dan tidak adanya kompetisi itu sangat mengganggu. Akhirnya kan PSSI membuat jalan pintas, menggelar seleksi di beberapa titik gitu ya. Itu jalan pintas yang tidak mau harus dilakukan karena ketiadaan kompetisi. Ini pelajaran bagi kita sesungguhnya bahwa kompetisi usia muda, Elite Pro Academy, Piala Suratin, Piala Menpora U16, U14 sesungguhnya harusnya digelar secara konsisten kalau kita mau Indonesia ini kuat di sepak bola. Oke, seleksi pun menurut Anda ini juga tidak akan mampu untuk membentuk tim yang kuat dalam waktu 5 bulan kurang ini? Iya, betul. Karena Oke. kurangnya kompetisi itu, ya mungkin kita akan mendapatkan pemain-pemain bagus ya, pemain-pemain yang kualitasnya, bakatnya cukup bagus, tapi mereka kurang terasa di kompetisi, itu persoalannya. Dan Oke. kebetulan di kelompok usia ini kan pemain-pemain kita yang ada di luar juga mungkin terbatas ya, beda dengan di usia 20 tahun, waktu itu kita cukup banyak alternatifnya, pemain yang main di Liga Belanda terutama kan banyak sekali yang bisa diambil sebagai alternatif. Oke. Kalau U16 ini kan pemain-pemain yang relatif sulit karena di luar negeri pun mungkin belum terlalu banyak yang bisa dideteksi ya keberadaan mereka. Karena itu kita bisa dibilang banyak bergantung kepada potensi yang ada hanya di dalam negeri. Oke, tapi kemarin saat konvers Pak Erick Thohir cukup percaya diri begitu menunjuk kepala pelatih Bima Sakti begitu, dan kemudian juga akan disiapkan pendamping begitu bagi coach Bima Sakti. Anda membaca ini apa? Ya harus percaya diri, memang harus optimis karena kita tidak punya pilihan lain. Pak Erick harus menanamkan kepercayaan diri kepada jajaran pelatih, kepada tim nasional, apapun yang kita miliki saat ini, ya itulah yang akan bertanding nanti mewakili nama Indonesia. Harus percaya diri dulu. Nah, sekarang problemnya kan bagaimana memetakan persiapan kita, membangun roadmap menuju eventnya itu sendiri. Waktu kita kan sebentar sekali, tidak sampai 5 bulan.
dan Hmm, itu akan membuat persiapannya menjadi sangat krusial gitu ya. oke. Dan penunjukan pelatih kita tidak perlu berdebat, sudah diputuskan Coach Bima Sakti. Bagi saya siapapun pelatihnya akan sulit ya dengan persiapan seperti ini. Entah Oke. itu Indra Safri, entah itu Sintayong, pasti akan sangat sulit. Nah, karena itu pemilihan Bima Sakti yang memang sebelumnya sudah menangani timnas U16 itu pilihan yang paling realistis. Tidak banyak pilihan memang. Oke, kalau untuk pemilihan stadion, menurut Anda dari sekian banyak stadion yang lebih siap dengan event internasional seperti ini yang mana? Jadi gini, Piala Dunia U17 ini kan hype-nya, euforianya kan tidak seperti Piala Dunia Senior atau U20. Hmm, Pasti akan di bawahnya gitu ya. Karena itu saya sih cenderung ke stadion-stadion yang ukurannya tidak terlalu besar ya. Seperti Stadion Manahan, hmm, kemudian stadion mungkin Sijalak Harupat, GBK itu mungkin kalau Indonesia lolos atau pembukaan mungkin oke gitu ya. Tapi kalau Indonesia nggak bermain rasanya sulit memenuhi stadion. Jadi lebih masuk akal kalau kita menggelarnya di stadion seperti Jakabaring, Sijalak Harupat, atau mungkin Manahan yang paling ideal mungkin ya, atau Gelora Bung Tomo lah paling top itu sudah 40.000 tuh udah top itu. oke. Bungkus yang juga ramai diperbincangkan soal bagaimana komentar dari media Vietnam yang mengatakan terpilihnya kita sebagai tuan rumah ini katanya sebagai imbalan saja, hadiah saja karena memang gagal waktu itu di Piala Dunia U20. Anda juga melihat ini apa? Apa komentar seperti ini apa? Ya, yang pertama ini menunjukkan bahwa FIFA mengakui bahwa persiapan Indonesia untuk Piala Dunia U20 cukup baik. Hmm, Karena waktu kita diputuskan tidak jadi tuan rumah, persiapan kita kan sudah 70-80%, artinya sudah cukup baik. Sehingga ketika sekarang Peru tidak siap, yang paling siap itu kan yang sudah mempersiapkan diri untuk Piala Dunia, ya Indonesia. Vietnam memang sudah mempersiapkan diri kan enggak juga. Jadi hmm, menurut saya enggak usah ngiri Vietnam. Indonesia ini memang sudah siap untuk Piala Dunia U20. Dan hmm, kita menurut saya ditunjuk itu juga bukan karena kita dianggap sebagai balas budi ya karena hmm, kita gagal jadi tuan rumah, tapi kita memang siap, kita infrastruktur siap karena kita sudah menyiapkan diri untuk Piala Dunia U20. Kita juga punya pengalaman menggelar event besar, ada hmm. Asian Games, ada Piala Asia. Jadi kita menurut saya sangat layak. Kalau eventnya Piala Dunia U20, U17 kita sangat siap. Nah, kalau Piala Dunia Senior kita mesti mempersiapkan diri lagi, memang kita harus belajar dulu. Tapi kalau U17, U20 kita sudah sangat siap kok. Oke, Bungkus tadi bicara soal stadion ya, paket berita Iya. sebelum kita dialog ini mengatakan bahwa ini berbarengan dengan digunakan dengan konser Coldplay. Nah, apakah ini nanti juga akan mengganggu Iya. persiapan-persiapan dari Piala Dunia U17 ini? Iya, kalau saya mencatat ini sebagai pelajaran ya. Hmm, Jadi ketika sebuah stadion dibangun kan peruntukan utamanya stadion itu jelas untuk apa gitu ya. Kalau ya. stadion sepak bola kan berarti stadion itu disiapkan untuk sepak bola. Sehingga mestinya ketika sudah jadi dan bisa dipakai, pengelolanya itu harus tahu kalender internasional, kalender kompetisi domestik seperti apa. Jadi kapan digelar FIFA Matchday, kapan digelar kompetisi dia harus punya. Nah, Mhm. di luar jadwal yang sudah ditetapkan FIFA Matchday, kompetisi, nah itulah saatnya bisa diisi kegiatan lain. Nah, kalau sekarang misalnya ternyata ada kalender internasional yang bertabrakan atau ada Piala Dunia eventnya bertabrakan dengan musik, ini kan jadi dilematis bagi semua pihak. Saya tidak mengatakan harusnya musik mengalah, tidak begitu juga Hmm. gitu ya. Tapi ini pelajaran bahwa harusnya kita paham dibangunnya stadion itu untuk apa. Nah, ketika sudah selesai bisa dipakai, maka prioritasnya untuk tujuan awal dibangunnya stadion itu. Nah, jadwal-jadwal yang kosong barulah diisi untuk kegiatan lain. Nah, ini Oke. penyelenggaranya yang harus belajar. Oke, Bungkus terakhir, di luar dari sinistik dari atau irinya media Vietnam mengatakan ini imbalan, tapi kemudian tentu kita perlu belajar, masyarakat Indonesia termasuk juga PSSI soal Iya. kegagalan-kegagalan di dunia sepak bola, termasuk yang U20 saat itu, apa yang perlu dibenahi dan bagaimana membangun optimisme bahwa kita memang layak untuk menyelenggarakan event selevel internasional U17 ini? Iya, kalau saya sih melihat bahwa Indonesia ini punya reputasi yang bagus ya di mata FIFA karena meskipun kita pernah tercatat mengalami tragedi Kanjuruhan, Ya. tapi kita ini meresponnya dengan baik ya. Komitmen negara ini cukup baik. Itu yang menjadi catatan FIFA dan FIFA juga mengakui bahwa Indonesia ini potensi sangat besar. 280 juta penduduknya mungkin 60-70% penggemar sepak bola, fanatisme terhadap tim nasional luar biasa. Itu modal bagi kita yang membuat kita ini di mata FIFA ini punya nilai yang cukup tinggi. Nah,
Nah, yang penting kita harus menjaga kepercayaan ini. Ketika melawan Argentina kemarin, saya salut kepada para pendukung timnas yang memberikan tontonan yang luar biasa. Tidak hanya tontonan di lapangan, di pinggir lapangan pun di sekitar stadion kita memberikan tontonan yang luar biasa, antusiasme yang luar biasa yang membuat dunia juga mengagumi dan membuat mereka mengapresiasi. Nah, ini yang harus kita pelihara, kita pertahankan supaya kepercayaan yang sudah besar itu jangan sampai kemudian tercederai. Yang kedua, saya berharap tidak ada lagi gangguan di Piala Dunia kali ini. Mudah-mudahan betul-betul terlaksana, tidak menjelang saat-saat akhir tiba-tiba dibatalkan lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi 2 kali yang seperti itu. Dan ini kepercayaan harus kita jaga, itu aja. Baik, kita aminkan harapan-harapan baik itu agar kemudian menjaga optimisme ini perlu di tengah keraguan banyak pihak tentang penyelenggaraan event sepak bola kelas internasional U17 ini. Terima kasih Bung Muhammad Kusnaini sudah bergabung dengan CNN Indonesia Prime News malam ini. Selamat malam, salam sehat. Selamat malam.